Oke, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk penerapan 3M di transportasi publik. Perkenalkan, saya Desmond Daniel Saragi yang mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Jika pada 4 FGD sebelumnya kita telah membahas tentang strategi komunikasi 3M, perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi COVID-19, penerapan protokol kesehatan di lingkungan bisnis, dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan pendidikan. Pada FGD kali ini kita akan membahas tentang penerapan protokol kesehatan dalam transportasi publik. Kehadiran COVID-19 memberikan perubahan yang sangat besar hampir dalam setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari cara bersosialisasi hingga cara menjalankan rutinitas harus disesuaikan agar penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan. Seiring berjalannya roda ekonomi, transportasi publik memegang peranan penting dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Berbagai upaya kampanye dan protokol kesehatan telah diterapkan oleh pemerintah untuk dapat menekan penyebaran COVID melalui transportasi umum. Namun nyatanya dari 944 pasien yang dirawat di Wisma Atlet, 62%-nya terpapar akibat menggunakan transportasi publik. Lalu bagaimanakah sesungguhnya yang terjadi di lapangan saat ini? Masihkah sesuai dengan protokol? Dan seefektif apa penyesuaian yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi COVID-19? Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah bergabung bersama kita melalui Zoom meeting. Yang pertama adalah Ibu Ana Purba selaku Vice President PT Kereta Komuter Indonesia. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, bagaimana Bu? Sehat Bu? Sehat. Oke, kesibukannya selama COVID ini gimana nih Bu? Makin padat atau gimana nih Bu? Iya, melayani komuter di masa pandemi 3-4 kali lebih sibuk. Walaupun volume penumpangnya turun, tapi effort yang kita berikan itu jauh lebih banyak ya. Effort untuk mengurangi COVID juga ya Bu ya tentunya Bu ya? Iya, betul. Oke, selanjutnya ada Bapak Joko Setiowarno selaku pengamat transportasi publik. Halo Pak Joko. Selamat siang. Oke, bagaimana Pak Joko nih kesibukannya lagi apa aja nih Pak selama COVID Pak? Kalau sekarang di Semarang, tapi ya alhamdulillah sudah bisa keliling. Kan belum pernah ketemu Mbak Ana ini. Iya Pak. Kereta juga, sering naik kereta juga kalau pulang naik kereta, naik pesawat. Iya Pak. Oke, jadi saatnya tepat sekali nih Pak, jadi ketemu secara virtual nih Pak ya. Selanjutnya ada Mbak Firla selaku pengguna transportasi publik. Halo Mbak Firla. Halo Mas Desmond, selamat sore. Sore. Gimana nih Mbak Firla nih kesibukannya nih selama COVID nih Mbak? Ya masih kerja tetap seperti biasa, sampai menikmati ikan cupang. Jadi punya hobi baru. Masih pakai transportasi publik tapi Mbak? Masih karena kan tetap harus liputan, jadi tetap harus dan pakai KRL, terutama KRL dan ojek online. Oke, jadi ini kan pemerintah ini sebenarnya sudah mengkampanyekan protokol kesehatan dan 3M ini dimanapun, bukan hanya di transportasi, bukan hanya di institusi pendidikan, bukan hanya di dunia bisnis. Tapi kalau kita melihat dari protokol kesehatan dan kampanye 3M yang dikhususkan untuk transportasi, sebenarnya menurut narasumber-narasumber saya pada hari ini tuh apakah sudah efektif kampanyenya? Apakah sudah mencapai kesasarannya? Mungkin kita bisa masuk ke Mbak Firla dulu kali ya, selaku pengguna transportasi ya. Saya sendiri sih karena aksesnya adalah kereta komuter lain ya, terutama komuter lain gitu. Sejauh ini ya sudah mulai ya, karena memang mau nggak mau kan kalau biasanya berhimpitan ya face to face gitu, mau nggak mau sekarang kerasa gitu. Memang sudah ada perubahannya gitu. Memang ada misalnya di kursi yang panjang itu harus 4 orang gitu kan, tapi yang berdiri lebih banyak itu, jadi kita juga waspada juga, lebih ke kesadaran kita sendiri sih gitu. Karena kalau kita untuk mengandalkan petugas untuk memperingatkan orang lain juga nggak bisa setiap waktu gitu loh. Kita yang harus tahu jam-jam yang kira-kira memang tidak terlalu penuh itu seperti apa gitu. Contohnya ya kalau saya kasih ini, kayak kemarin saya baru dari Tangerang gitu, pas pulangnya jam kerja itu dari arah jam kerja itu kan misalnya pusatnya di Tanah Abang. Nah Tanah Abang itu untuk masuk ke peron itu sudah mulai berjaga gitu. Itu meskipun jadinya panjang banget, tapi kita agak safe-nya, agak ketolong situ, jaga jaraknya gitu. Di peron nggak terlalu penuh. Tadinya kan untuk bergeser sedikit aja tuh agak susah lah gitu.
pas di dalam gerbongnya pun biasanya bisa apa sih adu muka gitu bahkan dengan penumpang lain gitu. Itu meskipun ini penuh ya balik lagi kita nggak bisa sepenuhnya halangin orang kerja segala macam, lebih ke kita gitu. Cuman memang ada beberapa yang ditegur, maaf Bu tidak boleh teleponan gitu, masih ada yang apa ya konsumen pengguna kereta sendiri agak masih susah diperingatkan gitu. Balik Tapi lagi kalau masalah aturan-aturan atau protokol-protokol yang diterapkan atau dikampanyekan sama pemerintah, misalkan kayak kan nggak boleh lagi nih pakai scuba ya, masker scuba di dalam kereta gitu-gitu tuh udah nyampe belum sih Mbak ke pengguna-pengguna kereta? Sejauh ini sudah. Kalau untuk beberapa masker scuba itu sudah hampir nggak menemukan ya kalau aku aktivitas itu. Cuman memang ada himbauan yang misalnya harus pakai tangan panjang, jaket, itu masih ada yang pakai lengan pendek gitu, dan itu kayaknya tetap masuk aja. Kalau suhu badan itu masih dicek, cuci tangan ada disediakan oleh di stasiun itu, hanya memang langsung aja nerobos atau mungkin apakah perlu tetap harus ada petugas gitu juga aku nggak tahu ya. Artinya apakah memang harus, kalau nggak dijewer itu kan kadang-kadang orang nggak mau ke situ gitu sih. Terus pakai face shield itu kan juga ada himbauan, dan itu lebih banyak ke penggunaan baju sama jaket tangan panjang sama face shield itu yang kebanyakan orang belum terapkan. Kalau untuk temperatur, kemudian tidak berbicara, bahkan tidak berteleponan di kereta, itu rata-rata sejauh saya ini selama ini sudah mulai, kalaupun ada ya tadi diperingatkan, pasti petugas langsung bergerak sih. Tapi kalau untuk informasi sendiri, bagi pengguna tuh sebenarnya nyampe tuh Mbak? Ini nyampe gitu kan, akhirnya banyak orang yang scuba ya, terutama itu kan yang tadinya lucu-lucu motifnya, akhirnya orang harus menanggalkan itu semua gitu, pilih yang katun, yang 3 lapis itu udah nyampe banget sih. Yang tadi sih lebih ke yang belum terterapkan ya face shield, karena itu kan kalau kita ngomong, terutama kalau saya duduk nih, kan bangku harus berempat, sekarang tadinya bisa ber7, ber8, jadi berempat, sementara yang berdiri di depan kita itu kan benar-benar depan. Kalau kita nggak pakai face shield, cukup hanya pakai masker aja kan bisa, misalnya dia nggak sengaja bersin atau namanya orang di kereta kan nggak tahu keselak atau apa, bisalah kena ludah atau semacam itu yang memang belum, dan banyak kan memang hampir belum sampai 1% lah orang pakai face shield di kereta itu. Oke, jadi masih tarafnya penggunaan masker aja nih Mbak. Masker. Oke, mungkin kita masuk ke Pak Joko, gimana Pak Joko pandangannya terhadap kampanye yang dilakukan pemerintah perihal 3M ini di transportasi publik? Oke, sudah. Jadi kalau bicara KRL, justru masa pandemi saya tuh belum mencoba KRL ini. Tapi sudah pesawat terbang, pesawat udara, kapal, penyeberangan, kereta jarak jauh, termasuk juga angkutan yang jarak pendek aja. Ya. Secara umum memang berbeda-beda. Kalau umpamanya angkutan umum itu pesawat, ya kalau BUMN sih tertib ya. Yang non BUMN tuh ya ngeri-ngeri sedap juga itu kan ya. Jadi, tapi kalau penumpangnya memang tidak begitu banyak, kita diatur kok di pesawat-pesawat yang non BUMN itu ya. Tapi kalau demandnya tinggi ya sudah, ya saya diam aja. Pokoknya kalau naik pesawat sekarang, kalau yang ini tetap saya gunakan lengan panjang gitu ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan kalau di udara memang cukup ketat lah, sampai saya ke bandara, ke daerah-daerah pun sama ya. Jadi kita harus meluangkan waktunya. Justru yang di daerah-daerah itu mungkin agak lebih lambat juga dia pemeriksaannya dibandingkan dengan yang katakanlah di Suta gitu. Tapi intinya kalau di udara memang ketat ya. Sampai juga ada teman saya itu yang udara itu dia pernah kena COVID, itu ternyata kalau di rapid itu masih ada informasi kalau dia reaktif. Jadi ada 2, non reaktif dan reaktif. Ketika dia reaktif itu nggak boleh gitu. Jadi kemarin teman saya, jadi selama ini dia nggak bisa, kecuali kalau dia gunakan jangan rapid, pakai PCR. Nah kalau PCR itu negatif bisa, karena rapid itu katanya masih melekat kok di tes rapid itu. Ya, nah saya rutin melakukan itu tiap 2 minggu sekali, 14 hari, karena saya bepergian terus ini kan. Ya, tapi tentunya ikutilah protokol kesehatan. Kemudian kalau kereta saya kira sama. Ya, kalau kereta cuma bedanya kalau naik kereta jarak jauh ini ya percaya sama petugasnya aja. Jadi kalau saya lihat ya ada berbohong juga bisa jadi, karena nggak ada petugas kesehatan di stasiun itu. Beda kalau di bandara itu memang ada petugas kesehatannya, sehingga rumor-rumor mengatakan yang palsu mungkin bisa jadi, karena yang memeriksakan tidak ada stempel kalau kereta jarak jauh ya. Nah, itu. Tapi tetap protokol kesehatannya diterapkan. Kami juga mendapatkan face shield gitu kan. Nah kalau yang pesawat non BUMN kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu kan, tergantung lah ya. Ya kita harus tahu diri. Kalau mau lebih mahal lagi,
ya naik yang BUMN, cuman kan tidak semua rute penerbangan itu ada, itu masalahnya, ya. Nah, kemudian kalau kapal kami penyeberangan pernah di penyeberangan pulau daerah-daerah terpencil itu justru mereka menggunakan minimal mereka di kapal-kapalnya itu kita masuk udah ada tes suhu dulu ya secara minimalis lah, itu tetap dilakukan. Nah, yang kurang itu boleh katakan hilang itu di transportasi darat bis akap AKDP nggak ada sama sekali, ya. Dulunya ada di terminal, sekarang sudah hilang. Meskipun di terminal juga ada disediakan juga untuk cuci tangan dan sebagainya. Nah, tes suhu sebenarnya ada tapi sudah mulai menghilang ini, mungkin karena kalau kru-krunya dipaksakan dia harus pakai rapid dan sebagainya yang memberatkan juga. Memang di industri akap ini, AKDP ini memang nggak ada subsidi, susahnya di situ. Beda halnya kalau yang sekarang itu ada bis skema BD service tapi tidak banyak, itu ada cek suhu. Ya, tapi ini kan baru kota Palembang, Solo, Jogja, dan Pasar sama Medan. Jadi belum seluruhnya, itu pun satu kota baru mulai tahun ini, katakanlah 4 koridor, ya baru 2, jadi ya baru 50% lah. Jadi mungkin sampai akhir tahun nanti baru lengkap. Tapi secara umum memang tadi saya katakan agak berbeda-beda. Satu hal, KRL saya belum pernah nyoba ini kan. Saya belum juga ada rencana nanti kalau saya ke Jakarta coba KRL, cuman mungkin bisa jadi saya lupa pakai lengan pendek gitu kan, karena kebiasaan aja. Tapi kalau yang sudah rutin ya saya kira mereka sudah paham lah. Untuk kan kalau yang Bapak katakan tadi tuh setiap jasa penyedia layanan transportasi ini kan protokolnya berbeda-beda nih Pak. Nah, kalau Bapak sendiri Pak sebagai pengamat melihatnya sudah dikampanyekannya tepat guna sampai ke penggunanya nggak sih Pak? Kayak kita tuh semua tahu nggak sih kayak informasi misalkan di pesawat dengan di bus atau protokolnya di kapal laut itu berbeda-beda, dan kita kan tahunya cuma 3M. Nah, itu kalau menurut Bapak sebenarnya udah nyampe belum sih Pak ke para penggunanya? Kalau pengguna, pengalaman kami sampai ke daerah-daerah juga ya, mereka sudah melakukan itu. Cuman tadi perlakuannya beda-beda. Ya, saya bilang yang paling ketat itu memang di udara. Ya, karena misalnya ada petugas kesehatan sampai di bandara yang katakanlah di daerah kecil pun mereka ada petugas kesehatan untuk memeriksa itu. Ya, itu ya, yang mungkin di udara memang cukup. Tapi itu kan pemeriksaan kesehatannya saya beda lagi gitu kan, BUMN dan BUMN itu beda. Kalau yang BUMN tertib, ya. Cuman harga tiketnya kan beda sama non BUMN, dan tidak semua rute penerbangan ada yang BUMN. Itu masalahnya kan. Kita mau milih gimana? Barangnya nggak ada, ya udah terpaksa ikuti aja. Yang penting kita harus menjaga diri. Siap, terima kasih Pak Joko. Mungkin saya akan masuk ke Bu Ana nih. Kalau di PT KAI sendiri penerapan 3M ini gimana ya Bu ya? Ya, kalau KAI itu jarak jauh ya. Jadi kalau saya itu khusus di KAI komuternya, komuter lain atau KRL. Jadi kalau di KRL itu yang kita siapkan dari kita adalah yang dipastikan adalah sarananya itu bersih. Sarana habis beroperasi, kita ada pencucian besar ya, penyemprotan disinfektan, kemudian fumigasi. Ini sebelum pandemi pun kita lakukan setiap hari untuk pencucian keretanya. Untuk penyemprotan disinfektan, kita juga melakukan sebelum pandemi, karena virus itu tidak hanya virus corona, tapi berbagai banyak virus yang harus kita hindari, bahkan demam berdarah ya, yang memang sampai saat ini harus kita hindari juga di Indonesia. Jadi kita juga melakukan fumigasi. Nah, sedang berjalan sekarang kita tambah untuk penyemprotan disinfektan dengan menempatkan OTC, on trip cleaning ya, di atas kereta ketika berjalan. Mereka bisa membersihkan komuter lainnya atau KRL-nya, sehingga barang-barang ataupun tempat-tempat yang sering disentuh oleh pengguna itu bisa dibersihkan. Itu yang dari sisi kebersihan sarananya. Kemudian untuk ventilasi ini khususnya di jam-jam sibuk, kami membuatkan kebijakan. Walaupun sebenarnya peredaran udaranya bisa dibuka sekian menit ya, karena jarak antara stasiun seperti Bogor itu kan 3-5 menit sudah sampai di stasiun berikutnya, kemudian pintunya dibuka sehingga dimungkinkan ada sirkulasi udara. Ini kita tambah dengan membuka jendela di ujung-ujung
KRL sehingga ventilasinya itu bisa membantu peredaran udara yang ada di dalam KRL. Kemudian kita juga memberi kebijakan masker efektif ya, masker kesehatan atau masker kain minimal 2 atau 3 lapis. Ini adalah hal-hal yang memang kita lakukan terus-menerus, kebijakannya terus kita sempurnakan. Kami juga menyiapkan wastafel portable di 80 stasiun untuk bisa cuci tangan, dan kita juga ada bekerja sama untuk menempatkan hand sanitizer, sehingga kalau hand sanitizer-nya habis bisa menggunakan wastafel, dan kita juga mengharapkan para pengguna hand sanitizer itu sudah menjadi starter pack pribadi sehingga lebih sering bisa melakukan cuci tangan. Kemudian kebijakan-kebijakan lain seperti jam operasional ya. Kalau sekarang sudah normal untuk operasionalnya mulai dari pukul 4 pagi sampai jam 12 malam. Ini juga kita atur khususnya kepada lansia yang memang rentan dengan penyebaran virus ini. Ini kita buatkan aturan mereka boleh naik KRL itu mulai dari pukul 10 pagi sampai pukul 2 siang. Nah, yang untuk anak kecil atau balita, anak-anak di bawah 5 tahun, itu sampai saat ini belum kami perbolehkan untuk naik KRL, sehingga kita bisa terus berkontribusi untuk memperkecil penyebaran virus baik kepada anak ataupun ke lansia. Kemudian juga di luar aturan yang diberikan oleh pemerintah seperti menempatkan 74 orang per kereta, kemudian ada aturan lainnya seperti cek suhu tubuh, wajib masker, kemudian memberikan fasilitas marka yang ada di stasiun ataupun di atas KRL. Kami juga menambahkan aturan bahwa kita tidak bisa berbicara, baik secara langsung ataupun lewat telepon. Jadi droplet itu kan bisa disebarkan melalui ketika kita berbicara, kemudian ketika kita batuk atau bersin ya. Jadi dengan adanya aturan dilarang berbicara, kita berharap penyebaran droplet di atas KRL itu bisa minimalkan. Ini juga kita juga melakukan terus-menerus konsultasi, sharing dengan teman-teman transportasi publik di luar seperti JR di Jepang ya. Ini kita hampir setiap saat kita melakukan sharing apa yang kita lakukan di Indonesia, apa yang dilakukan di sana. Dan memang untuk pengaturan jaga jarak, ini adalah satu pekerjaan yang sangat luar biasa, yang membutuhkan effort yang sangat tinggi. Jadi kita sudah 7 bulan ini bangun jam 4 pagi, just make sure di stasiun kami untuk jaga jarak ya. Jadi petugas kami tidak, justru petugas yang di stasiun 4.700 per hari itu belum cukup. Akhirnya kita ada bantuan dari kantor pusat seperti saya, yang di kantor pusat itu memiliki jadwal posko namanya. Jadi jam 4 pagi sekali seminggu itu jam 4 pagi sudah di stasiun, kemudian 1 kali seminggu jam 4 sore sudah di stasiun. Untuk melakukan pengaturan jaga jarak. Kalau dibilang tadi jaga jarak ini masih menjadi PR, oh iya. 7 bulan ini kita lakukan itu sudah tertib, orang sudah mau antri, orang sudah datang ke stasiun itu mencari marka. Tapi kalau udah jam 5 pengen pulang cepat-cepat ke rumah, mau keretanya penuh, kita bilang jangan dipaksakan diri ya tetap masuk. Jadi kami menambah perjalanan hampir 1.000 perjalanan. Kalau itu tidak dimanfaatkan dengan baik, tentu kita penumpukan itu tetap bisa terjadi. Padahal tambah dong jadwal keretanya, kita sudah tambah. Lebih dari 70% KRL kami sepi. Saat ini pengguna kami hanya di bawah 40%, antara 350 sampai 400 ribu. Bahkan di hari-hari tertentu itu tidak nyampe 300 ribu dengan 1.000 perjalanan, bisa dibayangkan. Gitu. Jadi dengan demikian kami mau mengembangkan teknologi KRL Access. Jadi KRL Access ini bisa ngupdate, kalau kita download, kita bisa tahu stasiun itu sedang dalam kondisi padat atau kondisi landai. Jadi cukup di sana di download, jadi misalkan kita mau ke Gondang Dia sore-sore, kita sudah tahu di sana masih padat. Oh sudah landai, kemudian kereta terdekat di mana, kayak gitu ya. Jadi itu sudah real time, kita buatkan di KRL Access, supaya masyarakat itu terinfo dan bisa merencanakan perjalanannya kembali. Jaga jarak tidak akan bisa dilaksanakan tanpa kerjasama juga dengan pengguna jasa komuter lain, sehingga kita membuat marka itu kan supaya tidak ada kontak fisik dengan petugas setiap saat. Jadi harapannya marka ini bisa membantu mengingatkan kita
bahwa kita harus bisa jaga jarak, dan kami walaupun penumpang kami itu masih berkisar 35-40% dari 1,1 juta penumpang, perjalanannya kita normalkan. Jumlah perjalanannya 998 perjalanan yang bisa dimanfaatkan setiap hari. Jadi kami berharap adanya penyebaran aktivitas masyarakat tidak bertumpu kepada jam-jam tertentu, sehingga kita bisa tetap jaga jarak. Oke, Bu Ana, kalau kita ngeliat kan tadi protokol yang diterapkan itu udah sangat banyak ya, dari pembatasan jarak, disiapkan juga hand sanitizer dan sink ya untuk cuci tangan juga. Nah, kalau kita lihat nih data dari bulan September nih, dari Satgas Nasional Penanggulangan COVID-19, dari 944 pasien yang dirawat di Wisma Atlet ini 62%-nya terpapar akibat transportasi publik nih. Nah, kalau menurut Bu Ana sendiri, apa sih yang masih kurang sebenarnya, atau kesulitan apa sih untuk menekan penyebaran COVID ini? Transportasi publiknya disebutkan nggak? KRL? Oh, kalau ini general sih Mbak, mungkin kalau dari... General. Kemudian apakah dia dipastikan terpapar di transportasi publik? Atau mereka terpapar di mana, tapi mereka sudah terpapar di mana, kemudian mereka menggunakan transportasi publik? Enggak sih, kalau di sini enggak dijelasin. Jadi, secara kalau menurut saya di rumah pun bisa terpapar COVID. Saya di restoran pun bisa terpapar COVID. Saya di kantor pun bisa terpapar COVID. Yang penting saat ini adalah protokol yang harus dijalankan dengan baik, yaitu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Oke. Tapi kalau dari kesulitan pengaplikasian dari protokolnya ini apa ya Mbak kira-kira? Iya, mohon maaf. Putus. Dari protokol-protokol yang sudah diterapkan ini sebenarnya kesulitannya apa sih Mbak dalam menjalankannya? Kesulitannya, kalau masker sudah 100%, penggunaan cuci tangan juga sudah banyak ya. Yang sulit memang adalah jaga jarak di jam sibuk. Di jam sibuk walaupun kita sudah menjaga mereka mulai dari jam 4 pagi, tetapi kalau misalkan ya itu tadi, banyak juga, kami kan ada petugas di atas kereta 4 ketika dia ada di gerbong yang satu atau kereta yang satu, sudah ditegur, melakukan lagi gitu. Kemarin kan ada yang viral juga ya, sudah duduk di marka yang dilarang duduk, dia duduk di situ. Ketika petugas datang, dia kembali berdiri di marka padahal sepi. Hanya tidak bisa duduk gitu. Dia berdiri lagi, ditinggal baru beberapa saat sudah duduk lagi gitu. Jadi saya rasa ini bukan tanggung jawab operator saja untuk menjaga kesehatan kita, karena kita sudah melakukan banyak hal, tetapi kita juga harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri supaya kita menjadi orang yang tidak menularkan virus dan orang yang tidak tertular virus dengan mematuhi protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Kalau dari komuter lainnya sendiri, kalau pelanggar itu ada sanksinya Mbak? Kalau yang tidak menggunakan masker tidak boleh masuk stasiun, suhu di atas 37,2 derajat juga tidak boleh masuk stasiun. Kemudian kalau misalkan dalam kondisi tidak sehat pun kita ada 30 pos kesehatan ya, yang untuk kita bisa koordinasi, sehingga itu adalah hal-hal yang memang kita lakukan di awal ya. Jadi masker dan cek suhu tubuh baru boleh masuk ke stasiun. Oke, terima kasih Mbak Ana. Mungkin saya mau ke Mbak Firla nih. Kalau Mbak Firla sendiri ngelihatnya mungkin kira-kira nih ya, kesulitannya apa sih untuk penerapan protokol 3M ini di transportasi publik? Oke, karena aku bilang bahwa aku adalah pengguna komuter lain sama aplikasi, ojek aplikasi, jadi lebih ke satu, kalau misalnya protokol tadi, karena ngamatin banget ya, aku perubahan dari komuter lain kan kerasa banget gitu, istilahnya dari yang sebelum corona pun, itu istilahnya kalau di Tanah Abang itu naik lift, naik eskalator itu aja tuh yang sebelah kiri harus diam, yang sebelah kanan itu pun kalau udah ada tulisannya pun orang nggak akan tetap akan melanggar gitu loh. Artinya yang berjalan kalau di sebelah kiri Anda harus berjalan, kalau sebelah kiri harus berhenti, yang jalan sebelah kanan gitu. Itu pun kalau kita yang nggak saling mengingatkan, bahkan kita harus nyolek petugas dulu supaya nggak sungkan sama itu. Sekarang sudah bisa kok orang itu untuk istilahnya ngikutin aturan tuh bisa, ketika dipaksakan tuh bisa gitu. Nah, ketika ada corona ini pun memang pertama memang pas tuh, aduh gimana sih kok yang duduk cuma 4 sementara yang berdiri tuh banyak gitu. Sementara kita takut justru kena liur, kena segala macam gitu kan. Tapi itu memang tidak bisa dihindarkan karena termasuk saya kan harus mau nggak mau harus menggunakan paling efektif memang KRL gitu kan.
berarti ya balik lagi ke kita, gue yang harus defend, aku harus jaga diri gitu. Ya tangan panjang itu wajib, berusaha untuk tidak menyentuh tadi, face shield itu usahakan gitu kan. Dan kalau untuk ini ya orang lain sih yang lebih lagi, kalau kita mau negur orang lain, apa perlu nih di komuter lain itu dikasih tulisan yang lebih gede-gede lagi, jangan bicara, jangan menelpon, itu artinya gambar-gambar yang misalnya kayak di iklan rokok, kita mau ngeliat rokok aja tuh udah gambar penyakitnya gitu loh. Apakah perlu, kalau kayak di stasiun Depok misalnya, kita membaca aturan itu di dinding sebelah mana ya, itu agak orang nggak akan ngeh gitu ketika masuk karena orang buru-buru gitu kan. Jadi kurang gede apa ya, karena tulisannya banyak-banyak, udah langsung stop, jangan bicara, atau stop, jangan, itu lebih ditekankan seperti itu sih kupikir, karena kalau tulisannya menurut protokol kesehatan bla 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 bla, aturannya nggak boleh begini-begini, orang malah nggak akan baca gitu. Jadi lebih ke jangan bicara, atau mungkin cuci tangan belum gitu, lebih ke apa ya, kayak di Depok itu kan di depan di cuci tangan itu ada wastafel, di sebelahnya ini apa namanya loket gitu kan, orang juga nggak bablas-bablas aja setelah mereka isi apa namanya isi kartu mereka gitu. Lebih penegur itu sih, kalau aku lebih bisa ceritanya di komuter lain ya, karena aku memang hampir setiap hari. Kalau dari ojek online Mbak? Kalau ojek online-nya ini justru yang ya sudah gitu kan, karena yang dulu pakai apa pembatas itu, yang ada pakai pembatas kan, pakai plastik atau apalah bentuk. Sekarang hampir semua nggak ada, hampir nggak ada. Karena memang mungkin nggak tahu ribet atau bagaimana ya, itu hampir semua nggak ada. Akhirnya ya sudah kayak biasanya, bener-bener nggak ada gimana-gimananya lah. Cuman nggak ada penawaran masker juga. Kalau dulu kan masker Bu, penutup rambut Bu, justru sebelum corona ada semacam itu. Sekarang malah sama sekali nggak ada gitu kan. Kemudian kalau untuk yang namanya ojek online, yang mobil online itu, aplikasi online, itu mereka rata-rata sudah pakai yang pembatas antar supir itu kan, pengemudinya itu udah ada tuh plastiknya, itu ada pembatasnya gitu. Memang kadang-kadang ya memang dibatasin, tetap 3 orang nggak boleh, mereka nggak akan terima sih. Pengalaman saya seperti itu. Oke, mungkin kita masuk ke Pak Joko. Gimana Pak Joko memandangnya Pak, kesulitan untuk penerapan 3M ini di transportasi publik itu sebenarnya apa sih Pak? Saya pikir ini lebih pada perilaku juga ya. Pengalaman saya di Jakarta, saya juga kan selama, jadi mulai akhir Juli saya sudah keliling ke daerah-daerah sampai ke Papua juga saya. Ya, orang pada takut ke Papua, alhamdulillah dengan teman ya bisa juga sampai di sana, dan sepertinya ya kembali lagi kepada masyarakatnya juga. Jadi pemerintah daerah pun mewajibkan juga gitu ya. Tapi kembali lagi kesadaran dari masyarakat. Meskipun itu karena sudah, kalau perkantoran semua saya lihat memang diterapkan. Di angkutan umumnya memang agak susah, angkutan umum katakanlah yang tidak badan hukum. Itu paling susah, nggak mungkin ada di situ. Banyak angkot-angkot itu saya lihat daerah ya susah. Ya, nah, gimana lagi mereka, apalagi mau naik becak gitu kan, ya dia terengah-engah suruh pakai gini kan susah. Makanya hati-hati juga kalau naik becak kan, ya, tapi nyemprot kan kenanya kepala juga kan, nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Tapi kalau angkutan umum yang berbadan hukum seperti Transjakarta umpamanya, ada trans lainnya di daerah, Trans Semarang, ya, mereka tetap cukup ketat juga gitu ya. Nah, seperti KRL gitu kan. Nah, yang susah yang angkutan umum yang sifatnya perorangan. Dan itu pun sekarang juga perorangan akhirnya kan ditakuti, orang jadi takut kan. Nah, ini juga beberapa daerah malah sudah hilang gitu kan. Tapi kalau angkutan umum yang berbadan hukum ya masih menggunakan. Ya, tapi kalau yang bis-bis itu antar kota kembali pada orang masing-masing. Tapi rata-rata mereka ya sadar ya, kalau karena naik angkutan umum itu juga yang antar kota juga sedikit, jadi yang mungkin karena keterpaksaan ya. Jadi mereka mesti sadar dia menggunakan masker lah. Gitu. Tapi kalau mereka takut dia bawa sepeda motor. Nah, kecenderungannya beralih sekarang kok saya lihat tuh perjalanan tuh sepeda motor. Termasuk juga perjalanan antar kota. Ya, liburan kemarin itu kan orang cenderung bawa mobil sendiri tuh. Ya, tapi di kereta api saya lihat ada peningkatan lah ya untuk penggunaan itu. Dan peningkatan tuh ada memang. Kemarin saya baru naik kereta juga pulang ke Semarang, ya bertambah penumpangnya, protokol kesehatannya juga dibagi face shield. Memang di dalam kereta itu disarankan dia harus menggunakan face shield juga selain dia pakai masker gitu ya. Nah, termasuk juga petugasnya
yang sering keliling dan sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya kembali juga pada orang masing-masing. Ada daerah-daerah juga yang mereka merasa biasa saja, tidak merasa mungkin karena memang penularan tidak begitu besar. Masuk ke pedesaan juga sama, mereka bilang ya nggak ada, tapi mereka tetap namanya Facebook mereka menggunakan juga. Ya, tapi memang angkutan umumnya nggak ada di sana. Pedesaan kan sudah pada hilang gitu ya. Nah, itu gambarannya. Dan berarti memang susah juga sih Pak untuk mengkampanyekan si 3M ini untuk ke fasilitas transportasi yang tidak di badan hukum, itu agak susah juga sih Pak ya untuk bisa mencapai ke sana. Ya, tapi nah itulah makanya sekarang pemerintah ini kan bagaimana angkutan per kota itu semuanya berbadan hukum. Makanya hubungan darat, program ini tahun lalu nggak dumuan sama pandemi ya, pas ada pandemi ya sudah diperketat sekalian gitu kan, jadi SPM-nya ditambah setiap menggunakan bis-bis yang dikelola oleh subsidi dari pemerintah pusat itu ada pemeriksaan suhu. Jadi SPM-nya kan biasanya cuma aman, nyaman, selamat dan sebagainya, tambah sekarang higienis. Nah, itu tambah, tapi tempat duduknya pun memang diberi jarak. Jadi sekarang itu melihatnya bukan tingkat okupansinya harus sekian persen, enggak ya, karena sebenarnya yang penting sudah tersedia dulu angkutan umumnya ya, sehingga nanti ada untungnya juga. Contohnya saya lihat di Denpasar itu kan sudah beroperasi ini 4 koridor angkutan umum yang seperti Transjakarta. Cuman dia tidak bus rapid, tidak PRI, tapi tiap 10 menit bisnya lewat. Ini kesempatan juga orang menggunakan angkutan umum, karena di daerah Bali dan Pasar khususnya itu nggak ada angkutan umum lagi, angkot nggak ada di sana. Nah ini dibuatkan pemerintah angkutan umum yang memang bisa melayani pariwisata juga. Kalau menunggu kereta masih lama, tapi minimal sebenarnya disediakan dulu angkutan yang tiap 10 menit dia lewat depan, disediakan sekarang dari bandara. Jadi kalau dari bandara ya mau lihat hotel-hotel kemanapun sekarang lebih murah, sampai akhir tahun ini gratis semua tuh, ada 5 kota itu. Jogja juga ada 3, Solo ada 4, bahkan di Solo itu sampai angkotnya, ini yang menarik. Nah, di Solo itu angkot-angkotnya ya itu dapat subsidi, sehingga itu bisa diatur juga protokol kesehatannya. Ini baru kemarin lah, tanggal 1 kemarin beroperasi, jadi boleh dilihat. Saya juga mau lihat nanti Solo seperti apa angkot-angkot yang sudah dapat subsidi dari pemerintah sebagai angkutan feeder. Ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kebijakan perluasan sistem ganjil genap kendaraan yang masuk dan keluar DKI Jakarta utamanya bertujuan untuk menekan tingginya mobilitas warga saat PSBB, dan ada informasi bahwa nantinya sistem ganjil genap akan kembali diterapkan itu mulai tanggal 8 November. Nah, cuman nyatanya sebelum PSBB transisi, PSBB yang diketatkan kembali, ternyata mobilitasnya ini tidak menurun, tapi malah warga ini mobilitasnya tetap gitu. Nah, kalau menurut narasumber kita hari ini, sebenarnya memandang dari efektivitas kebijakan ganjil genap ini untuk menekan mobilitas warga pada saat pandemi ini seperti apa sih? Apakah tepat atau sebenarnya malah kayak nggak perlu dulu deh ganjil genap? Mungkin dari Mbak Firla dulu kali ya. Kalau aku pikir karena yang tadi, kalau kita ganjil genap larinya ke transportasi umum ya gitu kan, kayak larinya semua ke kayak pas itu wah semua ke KRL, tambah nggak tanpa ganjil genap aja udah face to face gitu. Soalnya ngalamin loh, kita kalau pulang jam kerja tuh bisa begini, kita bisa main HP pun begini gitu tanpa malu-malu. Itu real banget, orang naik kereta seperti itu. Bahkan kita berhimpit kalau di gerbong campur itu bisa berhimpit dengan laki-laki, perempuan itu bisa seperti itu. Artinya karena memang satu, KRL itu paling murah, kemudian cepat, kita punya waktu itu kan tepat ya. Kita saya dari Bogor nih, 2 jam itu udah nyampe Palmerah, 2 jam saya udah nyampe di Tanah Abang, itu udah misalnya udah 1 jam ke situ lah. Artinya 2 jam perjalanan sampai kantor tuh udah terhitung. Sementara kalau kita naik kendaraan, misalnya saya naik APTB gitu kan, dari Bogor gitu naik APTB, kemudian itu butuh waktu sekitar 3 jaman gitu untuk bisa sampai ke Jakarta gitu. Nah, kalaupun ada ganjil genap ini, kalau kita dadakan juga orang akan larinya ke transportasi umum yang notabene yang tadi kalau Bu Ani bilang memang ternyata sudah nambah jam-jam seperti itu, tetap nggak efektif, tapi tetap kok jam pulang kantor tetap penuh juga. Nggak ini sih kalau menurutku sih, kalau ganjil genap nggak akan ngaruh, yang namanya orang butuh tetap melakukan apa aja sih, karena dia punya keperluan gitu. Bahkan orang beli mobil satu lagi untuk punya ganjil genap supaya dapat platnya ganjil genap loh.
Jadi agak kurang tepat ya kalau menurut Mbak. Ya aku sih Firly. kurang efektif sih menurut aku, karena orang ya sekarang kalau kita sebelum ini orang punya mobil itu kan bisa dengan kredit itu kan DP gitu kan bisa dengan berapapun gitu loh. Artinya ya udah deh aku yang ganjil punya platnya yang kejadian kan ada yang akhirnya pada belanja untuk ya saya maunya platnya bisa ganjil genap deh, itu sama aja sih sebenarnya gitu loh. Kalau menurut Pak Joko sendiri gimana Pak Joko? Sebenarnya ganjil genap itu nggak ada pengaruhnya sih. Ya karena itu tujuannya ganjil genap itu kan untuk membatasi orang menggunakan angkutan pribadi sebenarnya. Nah kalau dia kaitan sama penyebaran COVID ini sebenarnya bukan di situ. Sebenarnya kalau mau itu adalah ya kalau kondisi sekarang angkutan umum itu katakanlah karena sudah maksimal ya nggak bisa lagi. Ya tentunya menambah jumlah angkutan umum jenis lain. Makanya saya mendorong bagaimana BPTJ itu menambah JR Connection, ya JR Connection kawasan-kawasan perumahan itu loh. Ya di kawasan perumahan yang menuju titik yang dia di Jakarta. Bahkan sekarang alhamdulillah usulan saya bisa diterima, ada bawa sepeda juga kan. Nah dari rumah dia naik sepeda ke haltenya, dibawa di situ nanti sampai Jakarta, ya dia bersepeda. Nah, kalau nggak salah di Jakarta dua titik, di daerah Juanda sama Blok M gitu ya. Nah itu diperbanyak. Ya, kalau kereta kita nggak bisa apa-apa lagi lah, udah maksimal masa pandemi ini kan, biar orang nggak JR Connection ditambah, dan itu dihitung-hitung tarifnya mesti lebih murah ketimbang membawa mobil sendiri. Jadi teman saya tanya mobil sendiri itu berapa? Dari Bodebek itu habisnya minimal 75.000, 75 setir sendiri. Kalau itu digunakan angkutan JR Connection itu, yang dekat kawasan perumahannya mereka masing-masing itu paling 50.000, kan 25. Jadi ada saving juga. Apalagi dia kalau bawa supir kan lebih mahal juga gitu ya. Nah kemudian Trans Jabodetabek, nah kan ada Trans Jabodetabek juga itu. Kok banyak kemarin saya lupa datanya berapa, itu bisa dipertambah juga gitu kan. Ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek. Ini kan di bawah BPTJ. Nah ini yang harus ditambahkan. Jadi kalau ganjil genap itu lebih pada untuk membatasi orang, jadi tidak bisa untuk mengatur orang kena COVID dan sebagainya, itu agak berbeda, ranahnya beda. Ya cuman mungkin DKI nggak punya kekuatan untuk menahan orang, gimana caranya seolah-olah ini bisa, tapi nggak bisa juga gitu ya. Bahkan saya usulkan ganjil genap itu hilang aja, diganti electronic pricing, tapi sampai sekarang jadi gubernur dulu. Nah, apa tahun ya, ada sesuatu yang harus harus dirubah lah. Ya mungkin kita diskusinya nggak di sini lah, diskusi lain lagi. Tapi itu yang kita dorong sebenarnya ya, daripada ganjil genap itu tenaga energi habis, keluar duit lagi. ERP dapat duit, nggak ada orang yang jaga juga kan. Nah ini yang jadi kelebihan. Tapi untuk mau jadi ERP ini yang sampai sekarang masih pusing 7 keliling kali ya, belum terwujud juga gitu kan. Oke. Terima kasih Pak Joko. Mungkin kalau Bu Ana bisa memberikan tanggapan sedikit Bu tentang ganjil genap. Ya, kalau saya kondisi kita kan sedang tidak normal ya. Jadi KRL pun mengangkut penumpangnya nggak lagi sebanyak-banyaknya. Tetapi bagaimana kita bisa mengangkut penumpang itu 74 per kereta, kemudian dengan protokol kesehatan gitu. Jadi kebijakan-kebijakan seharusnya ini bisa saling mendukung untuk penyebaran virus. Makanya saya bilang tadi bahwa yang diatur itu adalah activity-nya gitu ya. Jadi misalkan kami sudah menyiapkan dari jam 4 pagi sampai jam 12 malam, bagaimana ini bisa dimanfaatkan? Harusnya ada penyebaran aktivitas masyarakat itu tetap bisa beraktivitas tapi disebar gitu. Pernah juga kita usulkan kan pola shifting gitu ya, supaya orang-orang tidak berada di jam yang sama untuk melakukan aktivitas. Apalagi kan genap ganjil ini juga adanya di jam-jam sibuk kan gitu. Misalkan jam sampai jam 10 gitu ya, di mana itu juga transportasi publik puncaknya gitu ya. Jadi ini yang saya bilang bahwa kita dalam kondisi yang tidak normal, sehingga kalau boleh kebijakan-kebijakan ini memang mendukung semua pihak sehingga masyarakat tetap bisa beraktivitas, transportasi publiknya juga bisa dimanfaatkan dengan jumlah yang sudah sangat besar gitu, sehingga kita tetap bisa sehat dan bisa menjalankan aktivitas dan mendukung ekonomi negara ini gitu. Jadi menurut saya kurang tepat kalau ganjil genap dijalankan lagi, karena kondisinya saat ini adalah kondisi yang tidak normal, sehingga kebijakan-kebijakan untuk meminimalkan penumpukan itu yang harus diutamakan.
Oke, jadi harus dicari alternatif lain ya selain ganjil genap ini. Malah nantinya takutnya malah menyebabkan membludak lagi seperti di awal komuter lainnya itu ya. Di awal waktu kita mengalami pandemi. Ini saya masuk ke pertanyaan terakhir. Jadi Kementerian Perhubungan ini mengeluarkan peraturan Menteri Perhubungan nomor 41 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi peraturan ini itu mengatur mengenai sanksi bagi operator sarana dan prasarana transportasi yang terbukti melanggar protokol kesehatan 3M. Sanksi yang diberikan ini berupa sanksi administratif. Jadi ada peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administratif. Kalau menurut narasumber kita hari ini, apakah efektif pemberian sanksi ini dalam penerapan disiplin protokol kesehatan 3M di sektor transportasi publik? Mungkin kita masuk ke Pak Joko dulu ya. Dan nampaknya sampai hari ini belum ada dengar tuh operator yang melanggar dapat sanksi itu. Pesawat contohnya, pesawat udara ya, berapa kali naik, belum ada sanksi gitu kan. Nah, kalau diberi sanksi, dia menguasai rute se-Indonesia gimana coba? Nah, kalau lihat bandara warnanya merah putih, bukan biru gitu kan. Itu. Jadi ya belum ada saya bilang. Jadi penerapannya malah belum ada ya Pak ya, baru sekedar peraturan tertulis saja berarti ya? Betul. Katanya belum ada itu. Oke. Belum bis juga belum ada. Apalagi bis akap penumpangnya sudah berkurang, maka mereka minta bantuan tambah penumpang gitu kan. Belum lah. Namanya belum ada ke situ. Kalau Mbak Firla ngeliatnya gimana? Apa ngerasa hal yang sama juga? Oh ternyata kayak belum ada nih yang efektif nih dari peraturan itu? Nggak ini ya, belum pernah sih keterima sanksi gitu, kecuali kan kalau kita di jalan nggak pakai masker udah ada nih sekarang ya gitu. Yeah. Cuman kalau di transportasi publik itu kan misalnya yang tadi misalnya orang udah jelas-jelas nih, meskipun itu aturan kan udah tertulis di pampang di kereta, jangan berbicara baik telepon maupun secara langsung, tetap ada orang yang melakukan itu. Bisa aja sih kalau mau tegas kan secara sanksi bisa langsung, udah ibu turun di stasiun selanjutnya, sebenarnya bisa seperti itu, tapi nggak kok kalau misalnya petugas sudah mengingatkan tuh kayaknya butuh penumpang lain yang mengingatkan gitu. Jadi kalau kita sih harus tanda kutip guyup sesama penumpang yang biasa naik kereta itu harus guyup, karena kadang-kadang petugas tuh kan kalah gitu. Satu sisi dia petugas, kalau saya ngelawan dikira arogan. Ya, kita paham tuh kalau misalnya sama kondektor ini petugas-petugas di kereta tuh udah bercanda aja gitu. Artinya ya kita harus saling menegur gitu. Memang agak sungkan, mungkin lebih baik efektifnya ya tadi sih lebih dari kitanya, memang tadi kesadaran diri. Kemudian yang kedua lebih ke tolong misalnya lewat tulisannya lebih gede-gede aja sih gitu. Jangan berbicara, jangan ini gitu kan. Lebih setu. At least yang istilahnya kursi ini hanya untuk prioritas aja masih orang langgar gitu loh. Apalagi yang istilahnya itu tanpa efek penyakit loh. Ini lebih ke efek penyakit gitu kan. Itu sebenarnya lebih riskan lagi. Terus aku lebih menariknya tadi sih benar yang Pak Joko bilang, lebih nambah transportasinya aja sih gitu loh. Saya itu dulu pengguna APTB. Sebelum naik kereta saya pengguna APTB. Dari APTB nggak ada. Karena dari APTB itu kan kembali ke transportasi biasa, itu bis itu yang tadinya 15 menit sekali ada, bisa turun di busway, di halte-halte busway, akhirnya hanya turun, misalnya saya dari Bogornya hanya turun di Sleepy sama Sleepy aja gitu, atau nggak bisa turun di halte-halte busway yang alternatif lah, berapa banyak titik gitu. Akhirnya APTB itu nggak ada, saya harus nunggu bis lagi setengah jam lagi, APTB yang tadinya ada 43 unit kalau tidak salah turun lagi dari 22, kemudian turun lagi, sekarang cuma tinggal di bawah 10 lah dari tempat saya itu gitu. Akhirnya saya cari alternatif. Nah, banyak kok teman-teman yang kuliah tadinya sering ketemu di APTB itu pada naik kereta semua. Dan kebetulan saya di Cibinong itu kan, sebenarnya di Cibinong ada pas waktu itu dihilangkan Cibinong stasiun beroperasi, dan itu nolong banget gitu. Artinya banyak lari ke situ. Seandainya ada kebijakan nih buat APTB tetap jalan dengan 15 menit sekali jalan, dan itu jangan dikira nggak penuh loh, pasti penuh loh. Itu APTB itu bis itu tetap penuh kok, ada penumpangnya kok. Itu 15 menit sekali. Ini kan masalah waktu. Ketika kita nunggu bis lama, ya udah gue naik kereta. Tapi ketika bis itu selalu ada 15 menit sekali, gue pasti tetap akan naik bis karena bisa turun di titik-titik yang memang pas di depan kan dekat-dekat area kantor gitu sih. Lebih efektifnya nambah ke situ. Ya apakah itu kalau itu diaksesnya cepat, padahal juga lebih mahal. Dulu masih, sekarang 20.000 ya kita naik APTB, naik bis ke Jakarta dari Bogor Jakarta 20 ribuan gitu. Itu orang masih pada mau naik gitu karena memang butuh gitu.
daripada saya desek-desek di kereta gitu, saya naik bis aja gitu. Tapi yang penting itu jarak waktu bisnya itu loh yang saya ini termasuk orang yang pindah dari bis pindah ke kereta. Saya termasuk yang nggak mau nunggu lama di bis. Daripada ganjil genap kan lebih baik nambah transportasi gitu kan. Apalagi nih kalau pulang malam, kalau di UKI itu wah malam tuh pasti ada omprengan. Namanya omprengan tuh bis gelap yang tadi Pak Joko bilang, yang ini lebih legal. Udah nggak legal ya Pak ya, kan nggak legal ya Pak ya. Itu banyak banget itu kalau satu minibus tuh bisa 12 orang loh. Karena memang nggak ada transportasi malam tuh nggak ada. Gitu. Itu Oke, kalau dari Mbak Ana sendiri gimana nih ngeliatnya? Dari peraturan nomor 41 tahun 2020 ini? Ya, kalau KCI itu tidak pandemi pun kita selalu diaudit ya. Ada SPM gitu, untuk dicek SPM-nya, kemudian semuanya dicek gitu. Sekarang juga demikian, dicek semua, dan kita kan sudah menempatkan semua hal yang bisa kita lakukan, termasuk pengadaan wastafel portable, kemudian ada thermoscanner, kemudian kita petugas juga ada. Walaupun alhamdulillah ya sampai saat ini petugas kami belum ada juga yang di PHK sehingga mereka tetap bisa bekerja gitu. Jadi semua yang diberikan aturan oleh pemerintah itu sudah kita lakukan gitu ya. Dan memang kalau misalkan memang ada aturan itu kita juga harus siap di dalam misalkan ada auditnya atau yang lain gitu ya. Jadi kalau KCI sih tetap fokus kepada peraturan pemerintah untuk membuatkan protokol, bahkan aturan-aturannya juga ditambah seperti untuk aturan lansia dan balita itu adalah aturan yang kami keluarkan tanpa peraturan pemerintah. Bahkan untuk seperti pengaturan pedagang pun itu justru kita juga atur gitu di KRL, walaupun itu tidak diatur di pemerintah kami juga buat. Karena apa? Yaitu tadi tujuan kami saat ini menyelenggarakan transportasi ini bukan lagi mengangkut sebanyak-banyaknya, tetapi mengangkut sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi dari kementerian pun dan dari pengamat-pengamat itu sering sekali nyubuh ya, subuh-subuh sudah di Bogor kita. Jadi mereka melihat bagaimana kami melayani masyarakat di masa pandemi, mulai dari pandemi KRL tidak libur, jadi mulai dari regulator dan pengamat-pengamat itu melihat langsung bagaimana KCI melayani masyarakat di masa pandemi. Jadi saya pikir adalah yang harus kita lakukan adalah menertibkan ya protokol konsisten, kemudian kita tidak boleh lengah. Walaupun 7 bulan sudah berjalan, yang namanya yang melanggar itu tetap ada, tetapi kita minimalkan. Itu yang kita fokuskan. Oke, jadi kalau KCI sendiri udah sangat siap ya mau ada peraturan baru atau istilah udah one step ahead lah untuk penanganan COVID ini ya. Mungkin kita ingin minta closing statement nih dari masing-masing narasumber. Mungkin dari Mbak Firla bisa memberikan closing statement. Closing statement-nya satu, Bu Ana minta tolong tadi ya, satu tulisannya lebih jelas aja di kereta gitu kan, aturannya biar sesama penumpang nggak perlu dicolek petugas, sudah tahu bahwa nggak berbicara, terutama berbicara itu kan di dalam kereta gitu kan. Yang kedua mungkin para kebijakan Pemda Jakarta atau Pemda Kabupaten Bogor atau Kota Bogor sendiri, kalau bisa transportasi APTB yang tadinya itu bisa di banyak armadanya lagi gitu. Jadi bisa terpecah tuh, yang tadi kan kita tahu nih dari Bogor Jakarta itu kan paling banyak gitu kan yang akses ke situnya. Jadi lebih armadanya untuk transportasi yang untuk lewat APTB itu juga armadanya diperbanyak lagi biar bisa kepecah lah, dan pengguna kendaraan pribadi kalau memang tadi antisipasi kendaraan pribadi dengan ganjil genap bisa loh dengan APTB yang nyaman dan jangka waktu yang pendek untuk bisa dapat APTB lagi, ini cukup pikir akan jadi alternatif lah untuk pengguna kendaraan umum seperti saya ini. Berarti sarannya langsung to the point ke Bu Ana ya. Gimana Bu Ana? Ada closing statement? Terima kasih masukannya, walaupun memang kita sudah melakukan baik announcement, kemudian TV di stasiun, TV di KRL ternyata masih kurang, masih ada harus manual tulisan gitu ya. Jadi walaupun di sosmed atau yang lain ini masukan yang bagus, akan kita coba follow up, walaupun sebenarnya kita sudah menuju ke digital untuk yang di KRL tidak ada pengumuman yang ini lagi gitu, tapi ini adalah masukan, nanti kita coba buatkan ya. Apapun kita lakukan supaya masyarakat semakin aware dengan
aturan-aturan yang dilakukan. Kemudian closingnya adalah Bapak Ibu yang menggunakan komuter lain, yuk kita sama-sama menjaga protokol. Kita saat ini masih dalam kondisi pandemi, sehingga dengan mematuhi protokol adalah cara kita untuk terhindar dari virus, supaya kita tidak menjadi orang yang menyebarkan virus atau orang yang tersebar virus dengan menggunakan masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Jadi komuter lain saat ini mengangkut penumpang sesuai protokol, tidak mengangkut sebanyak-banyaknya, sehingga manfaatkan 998 perjalanan dan rencanakan perjalanannya melalui mendownload KRL Akses supaya kita bisa tahu kondisi stasiun ataupun jadwal kereta yang sudah terupdate dengan setiap saat bisa diakses. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ana. Pak Joko, terakhir Pak Joko. Ya, khusus Jabodetabek ya. Nah, ini karena memang pengguna angkutan umum cukup banyak di sana, berharap bahwa JR Connection itu bisa makin dipertambah ya. Karena kalau mengandalkan KRL untuk masa pandemi ini memang agak susah. Kemudian Transjakarta juga itu penting, sehingga nanti kalau ada kebijakan-kebijakan untuk seperti ganjil genap itu tidak menyulitkan masyarakat punya pilihan ya. Kemudian jaringan sepeda juga untuk jarak pendek juga perlu dilakukan, tapi tentunya kalau orang bersepeda itu sekarang tuh gini, Pemda itu pada membuat jaringan sepeda, tapi kadang tidak melihat bahwa jalur yang dibangun itu berkeselamatan. Ini membahayakan juga ya. Dan terakhir, saya kira kita tidak semuanya menggantungkan pada orang lain atau pada pemerintah, tapi kesadaran itu pada diri kita juga. Membuat itu kondisinya merah, hijau, atau kuning, atau oranye itu pada diri kita juga. Karena saya pun termasuk orang yang sering bepergian, ya kita lah yang menjaga itu. 3M itu saya melekat pada diri kita masing-masing sebenarnya. Persoalan ada di anggota publik, mungkin di perumahan dan sebagainya, hal-hal lainnya itu adalah sebagai penunjang agar mengingatkan kita untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Oke, terima kasih Pak Joko. Sangat menarik sekali ya diskusi kita hari ini, dan memang benar sekali bahwa tanggung jawab untuk pencegahan COVID ini bukan hanya pada penyedia layanan transportasi publik, tapi juga bagi seluruh masyarakat mempunyai tanggung jawab dan resiko yang sama untuk terpapar dari virus COVID-19. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Bu Ana, dan terima kasih Mbak Firla atas waktunya yang sangat luar biasa ini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa bertemu lagi di FGD lainnya. Saya Desmond Saragi dari Kompas pamit, sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah. Terima kasih.